在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Benua Timur, benua Sage Besar. Wang Lin diam-diam berdiri di atas gunung yang tampak biasa di benua ini. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menatap langit biru dan awan putih. Angin bertiup kencang, menyebabkan sudut bajunya berkibar, namun tidak mampu membuat rambut putihnya bergerak sama sekali. Matanya seperti bintang, memberikan kesan mendalam. Dia berdiri di sana seperti pohon pinus yang hijau. Gunung ini tidak tinggi dan dipenuhi pepohonan. Angin menyebabkan dedaunan berdesir, menciptakan lagu yang indah. Wang Lin tampak tenang sambil berdiri di puncak gunung. Dia tidak merasa bangga telah melewati istana ke-17 atau sombong karena para Grand Empirin akan datang untuk merekrutnya. Sama seperti di dunia gua, dia diam-diam melihat ke langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika matahari terbenam, Wang Lin berdiri di sana dan langit tiba-tiba berubah. Awan putih yang tertutup kegelapan muncul sekali lagi dan matahari muncul di langit yang gelap. Matahari muncul dari udara tipis dan memancarkan cahaya menyilaukan yang membuat bumi tampak seperti siang hari. Panas tak berujung datang dari matahari, seolah-olah Wang Lin sangat dekat dengannya, dan sesosok tubuh perlahan keluar dari matahari. Jubah Taoisme dan rambut hitam. Orang ini tampak seperti seorang pemuda yang cukup tampan. Grand Empirin Dao Yi adalah orang pertama yang muncul di hadapan Wang Lin. Saat Dao Yi muncul, semuanya membeku. Angin berhenti, pepohonan berhenti, semuanya berhenti. Bahkan pakaian Wang Lin sepertinya berhenti. Seolah-olah dunia ini dibekukan oleh kekuatan tak kasat mata. Satu-satunya hal yang bisa bergerak adalah Grand Empirin Dao Yi yang keluar dari matahari. Dia melayang di udara 100 kaki dari Wang Lin dan menatapnya. Saat dia melihat ke arah Wang Lin, kekosongan di sekitar Wang Lin pecah. Suara ini muncul tiba-tiba dan menyebabkan mata Grand Empirin Dao Yi berbinar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di sekitar Wang Lin, membuatnya tampak seperti membeku dan esnya runtuh. Beberapa saat kemudian, pakaian beku Wang Lin mulai bergerak ke tempat yang tidak ada angin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Grand Empirin Dao Yi. Adegan ini menyebabkan kilatan cahaya keemasan bersinar di mata Grand Empirin Dao Yi. Dia tidak menyangka Wang Lin pulih begitu cepat dari tekanannya yang bisa membekukan apapun di dunia. Harus dikatakan bahwa dia ada di sini dengan tubuh aslinya. Benar-benar layak menjadi Ascendant Empirin nomor 1 yang melewati istana ke-17. Untuk dapat pulih di bawah tekanan saya sudah cukup bagi Anda untuk memenuhi syarat sebagai yang terkuat di bawah Grand Empirins. Wang Lin, ikuti tuan ini. Tuan ini pernah berjanji padamu saat itu bahwa jika aku tidak mati, kamu tidak akan mati. Dao Yi Agung Empire tersenyum. Dia sepertinya lupa bagaimana dia menyerah merekrut Wang Lin kembali di pengadilan Empirin. Wang Lin diam-diam merenung dan menggenggam tangannya pada Grand Empirin Dao Yi. Grand Empirin Dao Yi sedikit mengernyit tetapi segera mengendurkan alisnya. Dia memandang Wang Lin dan mulai berbicara. Suaranya tidak nyaring dan tidak bergema, namun setiap kata seolah mengandung hukum dan membuat dunia bergetar. Ini adalah harta karun yang disempurnakan secara pribadi oleh tuan ini, kata Grand Empirin Dao Yi, lalu dia mengangkat tangan kanannya. Sebuah cincin muncul di jari telunjuk kanannya dan kemudian terbang ke udara, membentuk lingkaran cahaya selebar sekitar 30 kaki. Saya menggunakan bahan dari alam dewa abadi untuk membuat cincin ini, dan saya membutuhkan waktu 100.000 tahun untuk menyempurnakannya. Penampilannya merupakan tiruan dari harta karun dari leluhur surgawi. Bahkan jika itu aku, akan membutuhkan banyak usaha untuk menghancurkannya. Wang Lin melihat lingkaran cahaya setinggi 30 kaki dan matanya bersinar. Cincin ini luar biasa, Wang Lin tidak bisa melihatnya sama sekali. Seolah-olah itu bukan milik dunia ini dan hanya ilusi. Tekanan yang diberikannya membuat Wang Lin merasakan ilusi bahwa dia sedang menghadapi seorang Grand Empirin. Ketika Grand Empirin Dao Yi memperhatikan cahaya di mata Wang Lin, dia melambaikan tangan kirinya.
Sepotong bambu hijau muncul di tangannya. Warna bambunya cerah dan mengeluarkan wangi. Bambu ini adalah harta surgawi. Setelah Anda menggabungkannya dengan tubuh Anda, esensi Anda akan berevolusi, dan itu juga berisi Dao Tuan ini. Jika kamu bisa memahaminya, jika kamu tidak menjadi seorang Grand Empirin, kamu akan sangat dekat. Saat bambu hijau muncul, mata Wang Lin menjadi serius. Hanya dengan mencium wanginya, esensi dalam tubuhnya seakan menjadi lebih kuat. Item ini tampaknya lebih bermanfaat terhadap esensi daripada apapun. Jika Wang Lin bisa menyatu dengannya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Grand Empirin Dao Yi memperhatikan Wang Lin dan tersenyum. Pemahamannya tentang Wang Lin adalah bahwa orang ini menyukai harta asing dan semacamnya. Hal-hal ini memiliki daya tarik yang kuat terhadap Wang Lin, jadi dia datang dengan tujuan memikat Wang Lin dengan harta karun. Selain itu, kedua harta karun ini tidak berarti apa-apa baginya, dan akan sangat hemat biaya jika menukarnya untuk merekrut Wang Lin. Namun, dia tahu bahwa Wang Lin bukanlah kultivator biasa dan dia bukan satu-satunya Grand Empirin yang datang untuk merekrut Wang Lin. Jika dia tidak mengambil beberapa harta karun nyata, dia kemungkinan akan ditekan oleh para Grand Empirin lainnya begitu mereka tiba. Selain dua harta karun ini, ada satu lagi. Ketika Grand Empirin Dao Yi berbicara, bahkan dia merasakan hatinya sakit. Ini bisa dikatakan sebagai harta karun yang nyata, dan bahkan dia belum sepenuhnya memahaminya. Dengan lambaian lengan baju, pusaran raksasa muncul di hadapannya dan tengkorak seukuran kepalan tangan perlahan terbang keluar. Tengkorak itu dikelilingi oleh lapisan cahaya, dan saat itu muncul, aura kematian dalam jumlah yang mengejutkan menyebar. Aura kematian ini menyapu dunia dan dunia yang membeku akibat tekanan Dao Yi runtuh. Saat semuanya kembali bergerak, mereka terkontaminasi oleh aura kematian ini. Ini tidak datang dari alam dewa abadi, tapi dahulu kala, ketika saya meninggalkan benua astral abadi, saya menemukannya di benua yang hancur. Saat aku diambil, benua itu menghilang. Item ini mengandung jejak kekuatan yang aku tidak mengerti. Tapi aku punya perasaan samar-samar bahwa jika aku bisa menyerap kekuatan ini, mungkin aku bisa mematahkan batasan Grand Empirin menjadi eksistensi seperti leluhur surgawi. Mungkin saya hanya ditakdirkan untuk menemuinya tetapi tidak memahaminya. Itu sudah lama berada di tanganku. Jika kamu mengikutiku, aku akan memberikannya kepadamu. Grand Empirin Dao Yi mengungkapkan tatapan tegas. Dia memang bersedia membayar harga tertentu untuk merekrut Wang Lin. Wang Lin memandangi tengkorak bayi itu. Dia tidak bisa melihat menembus tengkoraknya, tapi hal itu menimbulkan perasaan yang tak terlukiskan. Itu memberinya rasa keakraban. Dia merasa seperti itu telah dilupakan oleh jiwanya, tetapi dia tidak dapat mengingat kapan dia melihatnya. Wang Lin berjuang, dan setelah sekian lama, dia berbicara. Terima kasih banyak, Grand Empirin Dao Yi, tapi izinkan saya mempertimbangkan masalah ini. Alis Grand Empirin Dao Yi berkerut saat dia melihat Wang Lin dan perlahan mengangguk. Tidak apa-apa, dengan kekuatanmu, pasti ada Grand Empirin lain yang merekrutmu selain aku. Wajar jika mempertimbangkannya sedikit. Saat Grand Empirin Dao Yi berbicara, suara gemuruh datang dari luar dunia yang diselimuti oleh aura kematian. Raungannya seperti guntur dan aura kematian di sekitarnya mulai berputar. Riak bergema di langit dan seseorang keluar. Orang ini tinggi dan botak. Dia mengenakan kemeja kasar dan melangkah maju. Setiap langkah menciptakan gemuruh yang menggelegar, seolah tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikannya. Setelah dia berjalan 7 langkah, dunia seakan runtuh dan segalanya mundur. Aura kematian didorong mundur seolah tidak berani menghalanginya sama sekali. Pria botak itu mengeluarkan aura sombong dari pertempuran surgawi saat dia mendekat. Setelah 7 langkah, dia berdiri di samping Wang Lin. Berbeda dengan Dao Yi yang melayang di langit, pria kekar ini berdiri di puncak gunung seperti Wang Lin. Salam, Wu Feng Agung Empire. Terima kasih, Grand Empirin Wu Feng, atas bantuan Anda di pengadilan Empirin, saya akan mengingatnya. Wang Lin menggenggam tangannya pada pria botak itu. Wu Feng, Empire Agung, tertawa. Suaranya seperti guntur dan langit bergetar. Tidak ada apa-apanya. Saya sudah tidak menyukai kaisar langit itu dan hanya mengutarakan pikiran saya. Inilah perbedaan lain antara dia dan Dao Yi.
Setiap kali Dao Yi berbicara, dia selalu menyebut dirinya dengan hormat, sedangkan Wu Feng tampak jauh lebih santai. Anda pasti sudah menebak alasan saya datang ke sini. Jangan bicara tentang kondisinya, saya punya sebotol anggur enak di sini yang biasanya tidak saya berikan kepada orang lain. Apakah Anda ingin minum? Grand Empirin Wu Feng melambaikan tangan kanannya dan labu hijau muncul di genggamannya saat dia tersenyum pada Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan meraih kekosongan. Labu itu terbang ke arahnya dan dia meminumnya seteguk besar. Bagus. Apakah kamu berakhir di bawahku atau tidak? Kamu bisa datang ke Gletser Utara kapan saja. Wu Feng memandang Wang Lin dan tersenyum. Saat ini, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Dao Yi. Dao Yi, jika lebih dari satu Grand Empirin ingin merekrut Ascendant Empirin, sesuai perjanjian, kamu hanya memiliki kesempatan untuk memberikan kondisimu satu kali. Apa kamu sudah selesai? Saat dia berbicara, dia melihat ketiga harta karun itu. Dia mengabaikan cincin dan bambu hijau, pandangannya hanya sedikit menyempit pada tengkorak. Itu saja, jika hanya ini yang kamu ambil, maka aku akan memberikan tawaranku. Saat Wu Feng berbicara, dia memandang Dao Yi. Setelah Wang Lin mendengar ini, hatinya tergerak. Jarang ada beberapa Grand Empirin yang merekrut satu orang. Wu Feng menunjukkan hal ini kepada Dao Yi berarti dia memiliki niatnya sendiri. Apakah dia akan membantuku? Wang Lin memandang Wu Feng. Grand Empirin Dao Yi mendengus dingin. Dengan kelicikannya, dia secara alami melihat arti kata-kata Wu Feng. Namun, dia tidak mau menyerah seperti ini. Aku datang terlalu dini. Aku seharusnya datang lebih lambat. Aku bisa menilai situasi dengan lebih baik setelah yang lain mengungkapkan persyaratan mereka. Alasan Dao Yi menjadi yang pertama adalah karena dialah orang pertama yang mencoba merekrut Wang Lin. Dia merasa Wang Lin sangat memedulikan harta karun, jadi dia ingin datang lebih awal dan segera mengejutkan Wang Lin. Saat ini, pakaiannya mulai berkibar dan kemudian menjadi tenang. Dia perlahan membuka tangannya dan kristal berwarna-warni melayang di telapak tangannya. Namun, dia tidak menyangka Wu Feng akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tentu saja aku belum selesai. Tuan ini belum mengeluarkan item terakhir. Dao Yi memperlihatkan tatapan tegas dan mengangkat tangan kanannya. Dia tanpa ampun mengepalkan tangan. Wang Lin, item ini dibentuk oleh niat Dao saya. Jika kamu mati, tuan ini akan terluka, dan jika aku terluka, kamu tidak akan terpengaruh. Ini hanya akan berdampak pada saya. Dengan ini, siapapun yang berani menyerangmu akan menjadi musuhku. Hati Grand Empirin Dao Yi sakit. Ini adalah intinya dan dia berharap tidak perlu mengeluarkannya. Namun, kata-kata Wu Feng telah memaksanya mengeluarkan kartu as terbesarnya. Saat itu muncul, mata Wu Feng menyipit. Dia memandang Dao Yi dan kemudian Wang Lin. Grand Empirin jarang mengeluarkan kristal Dao seperti itu, dan itu bisa menjamin keselamatan Anda. Tapi saya sarankan Anda menunggu Grand Empirin Jiudi. Wu Feng, mungkinkah kamu merasa sia-sia mencoba merekrutnya? Apakah kamu melakukan ini untuk membangun hubungan baik dengannya? Dao Yi Agung, Empir meraung. Jadi bagaimana jika aku? Wu Feng, Empir Agung, tertawa. Dia memang sedang memikirkan hal ini. Jika Wang Lin mengikutinya, dia akan memperlakukan Wang Lin dengan tulus. Jika Wang Lin tidak melakukannya, maka bantuannya akan menciptakan hubungan baik di antara mereka. Itu adalah dua burung dengan satu batu, bagus untuk kedua sisi. Kalau begitu aku ingin tahu apa yang akan kamu ambil. Dao Yi sangat tertekan, tetapi statusnya di antara para Empirin Agung sama dengan Wu Feng, jadi jika Wu Feng bertekad dalam hal ini, dia tidak bisa berkata terlalu banyak. Saya tidak memiliki banyak manfaat untuk diberikan seperti Anda, dan keberuntungan saya di alam dewa abadi tidak sebaik milik Anda. Wu Feng tenang saat berbicara. Dia menatap mata Wang Lin, dan matanya jernih dan tulus. Tetapi jika kamu mengikutiku, kamu tidak akan berada di bawahku. Aku akan menganggapmu sebagai murid guruku. Tingkat kultivasi kami berbeda, namun status kami akan sama. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu. Wu Feng memandang Wang Lin. Dia sangat mementingkan orang seperti itu. Dia merasa bahwa Wang Lin memiliki peluang besar untuk menjadi seorang Grand Empirin, dan orang seperti itu layak mendapatkan komitmen semacam ini.
Kata-kata Wu Feng mengagetkan Grand Empirin Daoyi, dan dia tetap diam. Kondisi seperti itu memang jauh lebih baik dari harta yang dipersembahkannya. Wu Feng ini adalah orang yang ceroboh. Meskipun anak ini luar biasa, dia tidak sebanding dengan harga seperti itu. Niat Dao saya sudah mencapai batas saya sebagai seorang Grand Empirin. Namun, menarik bahwa dia berani bertaruh seperti ini, membayar harga sedemikian rupa untuk bertaruh bahwa anak ini bisa menjadi Grand Empirin. Status yang setara, ambil posisi gurunya dan terima dia sebagai murid. Jika dia mengusulkan hal ini kepada Ming Dao, bahkan Ming Dao pun akan sangat tersentuh. Kemungkinan besar dia tidak akan mengikuti Kaisar Langit dan akan menjadi adik junior Wu Feng. Jika Wang Lin setuju, dia akan mendapatkan banyak manfaat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka Wu Feng akan mengatakan ini. Wu Feng juga memiliki ekspresi yang tulus, dia jelas tidak mengatakan ini dengan santai dan telah memikirkan hal ini. Apa yang saya katakan tidak salah. Aku bisa bersumpah dengan garis keturunanku. Wu Feng mengucapkan kata demi kata kepada Wang Lin. Apakah Wu Feng ini sudah gila? Ekspresi Daoyi menjadi lebih suram dan ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Ekspresi Wang Lin sedikit rumit saat dia melihat Wu Feng dan merenung dalam diam. Jika dia berniat untuk tinggal di klan surgawi untuk waktu yang lama, maka janji Wu Feng adalah pilihan terbaiknya, tapi... Terima kasih, Grand Empirin Wu Feng, atas perhatianmu. Biarkan aku mempertimbangkannya. Wang Lin menghela nafas dan menggenggam tangannya pada Wu Feng. Tidak masalah, Grand Empirin Jiu Di adalah yang terkuat di antara kita. Dia mungkin memberimu kondisi yang lebih baik. Wu Feng menghela nafas sambil menatap Wang Lin dan tersenyum. Saat Wu Feng berbicara, riak cahaya muncul di langit dan dua sosok keluar. Itu adalah Empirin Exalt Haizi dan gurunya. Wang Lin, suara Empirin Exalt Haizi dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melangkah maju dan tiba di samping Wang Lin. Kamu menghilang begitu lama, dan saat kamu muncul, kamu pergi ke pengadilan Empirin. Kamu benar-benar melewati istana ke-17. Yang mulia Empirin. Hanya beruntung, Empirin Exalt Haizi sangat dekat dengan Wang Lin, jadi aromanya melayang. Wang Lin tidak mundur tetapi tetap berdiri. Dia masih ingat kata-katanya ketika semua orang menentangnya. Empirin Exalt Haizi memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Oke, jangan bicarakan hal ini. Apakah Anda ingat ketika saya bercerita tentang Gunung Kaisar? Mari kita melihat dedaunan musim gugur bersama-sama, oke?" Wang Lin sedikit ragu-ragu dan menghela nafas saat dia melihat kecantikan mutlak di hadapannya. "Saya akan pergi." "Tidak sekarang," Empirin Exalt Haizi menggigit bibir bawahnya. Wang Lin diam-diam merenung. Dengan pengalaman dan usianya, bagaimana mungkin dia tidak memahami arti kata-katanya? Meskipun wanita cantik ini belum memiliki perasaan padanya, dia sudah memiliki kesan yang baik terhadapnya. Kesan baik ini mungkin bisa berubah menjadi semacam perasaan. Namun, Wang Lin tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dia tidak ingin dia menjadi seperti wanita di dunia gua yang akhirnya menjadi tidak bahagia. Keheningan Wang Lin menyebabkan Empirin Exalt Haizi menghela nafas di dalam hatinya juga, tapi dia tersenyum. Dia mengangkat tangan kanannya dan menepuk punggung Wang Lin. "Kamu, aku hanya ingin mengundangmu ke Gunung Kaisar dan memperkenalkanmu kepada beberapa wanita. Kalau tidak mau pergi, lupakan saja. Aku akan mencari orang lain." Wang Lin tersenyum pahit. "Haizi, jangan main-main." Di langit, Grand Empirin Jiu Di masih terlihat sama, tapi ekspresinya serius. Namun, tidak ada keagungan seorang Grand Empirin yang terpancar darinya, jadi meskipun dia serius, dia tetap terlihat biasa saja. "Wang Lin, orang tua ini akan menerimamu sebagai murid. Apa kamu setuju?" Grand Empirin Jiu Di adalah seseorang yang berasal dari zaman yang sama dengan Kaisar Langit. "Jika Anda setuju, orang tua ini dapat berjanji kepada Anda bahwa setelah alam dewa abadi terbuka, saya dapat membantu mengirim Anda masuk. Dan bantu kamu menjadi Grand Empirin. Ini adalah komitmen yang hanya berani dilakukan oleh para Grand Empirin karena hanya para Grand Empirin yang mengetahui harganya." Ini adalah apa yang dia katakan kepada Ascendant Empirin Ming Dao. Namun dalam kondisi Kaisar Langit yang tidak diketahui, dia tidak memilih Jiu Di. "Dengan bantuanku, ketika alam dewa abadi terbuka,
peluangmu untuk menjadi Grand Empirin akan meningkat sebesar 30%. Dan jika Anda adalah murid saya, bahkan Kaisar Langit pun tidak akan berani bertindak melawan Anda. Tidak peduli dendam apa yang ada di antara kalian berdua, dengan aku di sini, aku dapat membantumu menyelesaikannya sepenuhnya. Di antara para Grand Empirin, selain Donglin yang sudah mati, hanya Gemini yang bisa dibandingkan dengan lelaki tua ini. Namun, setelah reinkarnasi terakhirnya, Gemini mengalami kecelakaan dan jiwanya kembali ke tahap awal. Dia sangat lemah. Orang tua ini adalah pilihan terbaikmu, kata Grand Empirin Jiu Di perlahan. Wang Lin memandang Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu Di. Ketiganya sempat memberikan syarat berbeda. Harta Dao Yi, kesetaraan Wu Feng, dan janji Jiu Di. Jika dia berniat untuk tinggal di klan surgawi untuk waktu yang lama, maka Jiu Di akan menjadi yang paling aman, dan bahkan memilih Wu Feng berarti dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Hanya Dao Yi yang tidak akan dipilih dengan santai oleh Wang Lin. Bagaimanapun, dia tahu bahwa gurunya dan Dao Yi pernah bertarung sebelumnya, dan penguasa surgawi 7 warna telah memperoleh manik penentang surga selama pertempuran mereka. Tapi Dao Yi juga seseorang yang bisa dipilih oleh Wang Lin dan tidak merasa bersalah. Harta karunnya adalah hal-hal yang diinginkan Wang Lin, tetapi jika Kaisar Langit benar-benar bertindak, Wang Lin tidak yakin apakah orang ini akan membantu. Jiu Di adalah yang terkuat di antara para Grand Empirin. Aku harus berhati-hati di tempatnya. Tapi dia juga berada di benua tengah, jadi dia akan sangat membantu dalam perjalananku ke kota kekaisaran. Wang Lin merenung. Dia menggenggam tangannya pada Jiu Di dan hendak berbicara. Namun, pada saat ini, Jiu Di tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah itu, Wu Feng dan Dao Yi juga melihat dengan ekspresi serius. Tak lama kemudian, 3 sinar cahaya mendekat. Wang Lin kecil, itu benar-benar kamu. Semburan tawa ceria datang dari langit. 3 lampu ditutup, itu adalah Grand Empirin Gemini dan Empirin Exalt Guya. Saat tawa bergema, gadis kecil bernama Wawa muncul di samping Wang Lin. Dia menepuk tangannya dan mengelilingi Wang Lin sekali. Wang Lin kecil, apakah kamu masih mengingatku? Wang Lin kecil, apakah kamu ingat dia? Gadis kecil bernama Han Han berdiri di samping gadis bernama Wawa. Dia mengangkat seorang kultivator yang menutupi wajahnya dengan tangannya dan melemparkannya ke samping. Wang Lin memandang kultivator yang terlempar ke samping dan menggerakkan tangannya untuk memperlihatkan wajah pahit. Rekan penggarap Wang, sudah lama tidak bertemu. Saat keserakahan berbicara, air mata tampak mengalir di matanya. Oke, botak, pria bertopeng palsu, dan dasar orang tua busuk, kalian semua boleh pergi. Wang Lin kecil ini milik kita. Gadis bernama Wawa itu meletakkan tangan kirinya di pinggang dan tangan kanannya terangkat. Dia bertindak seolah-olah dia sangat tua dan bijaksana saat dia menunjuk. Ya, dia milik kita. Jika ada di antara kalian yang berani tidak patuh, aku akan memukulmu. Gadis kecil bernama Han Han mengangkat tangannya seolah hendak memukul seseorang. Perubahan mendadak ini mengejutkan Wang Lin. Empirin Exalt Guya mundur beberapa langkah sambil tersenyum pahit. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dan hanya bisa menyaksikan kedua leluhur kecil itu menghadapinya. Menghadapi kedua gadis kecil itu, Dao Yi segera mengerutkan kening dan ekspresi Wu Feng menjadi serius. Dia mengerti arti kata-kata mereka. Tampaknya mereka telah mengenal Wang Lin selama beberapa waktu dan bahkan membawa seorang kultivator yang akrab dengan Wang Lin. Jiu Di tersenyum pahit sambil menatap kedua gadis kecil itu. Dia memutuskan untuk mengabaikannya dan berbicara dengan Wang Lin. Wang Lin, beritahu orang tua ini pilihanmu. Ah, Pak Tua Busuk, kamu berani tidak patuh. Orang tua busuk, aku ingat kamu. Anda tidak bisa mengalahkan kami. Mata kedua gadis kecil itu melebar setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Grand Empirin Jiu Di. Gemini, setelah reinkarnasimu, jiwamu terbelah. Bagaimana kepribadianmu masih seperti ini? Orang ini telah melewati istana ke-17 dan sekarang kita semua ada di sini, jadi kita semua akan mengatakan kondisi kita satu persatu untuk dia putuskan. Kamu, Jiu Di mengerutkan kening, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, kedua gadis kecil itu melompat ke depan. Han Han, ayo kita serang mereka, kata gadis kecil bernama Wawa dengan marah.
Kedua sosok mereka di langit tampak tumpang tindih dan aura mengejutkan meletus. Kedua gadis kecil itu mengangkat tangan dan membentuk lingkaran dengan tubuh mereka. Cahaya keemasan datang dari lingkaran seolah-olah itu telah menjadi matahari keemasan. Cahaya dari matahari menggantikan semua cahaya di dunia dan menyelimuti keempat Grand Empirin. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas ke dalam. Suara gemuruh datang dari cahaya. Grand Empirin Daoyi adalah orang pertama yang tersingkir. Wajahnya dipenuhi amarah, tapi dia tidak berbalik. Sebaliknya, dia terbang ke kejauhan. Yang kedua terbang adalah Grand Empirin Wu Feng. Dia tersenyum pahit saat dia mundur dari cahaya keemasan. Dia menghela nafas dan menghilang tanpa jejak. Jelas dua anak nakal, untuk benar-benar menggunakan kekuatan 9 matahari di benua astral abadi. Yang ketiga terbang adalah Grand Empirin Jiudi. Dia mengerutkan kening saat meninggalkan cahaya keemasan. Dia melambaikan lengan bajunya dan semua cahaya keemasan menghilang. Wang Lin, orang tua ini akan menunggu balasanmu di Gunung Kaisar. Grand Empirin Jiudi merasa agak tidak berdaya. Tangan kanannya meraih kekosongan dan dia menghilang bersama Empirin Exalt Haizi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketiga Grand Empirin terpaksa mundur dari tindakan gila Gemini. Cahaya keemasan menghilang dan kedua gadis kecil itu melayang dengan bangga di langit. Guya kecil, lihat seberapa kuat kita. Mereka bertiga takut menggunakan kekuatan 9 matahari, tapi kami tidak takut. Saya tahu, mereka bahkan tidak berani melawan. Kami membuat mereka takut. Guya segera berjalan dan mulai memuji mereka. Grand Empirin Gemini sangat kuat. Dia akhirnya mengerti apa yang ada dalam pikiran kedua leluhur kecil itu ketika memberitahunya bahwa mereka punya metode ketika dia khawatir tentang merekrut Wang Lin. Sekarang dia tahu bahwa metodenya sama dengan melontarkan serangan dan menakut-nakuti semua orang. Saat berbicara, Guya memandang Wang Lin dengan malu dan menggenggam tangannya. Guya menyapa Empirin Ascendant berambut putih. Hal ini, saya tidak berdaya dalam masalah ini. Senior sangat terkenal dan Anda punya banyak pilihan, tetapi Grand Empirin Gemini murni dan baik hati seperti anak kecil. Jika senior bersedia mengikuti, mereka pasti akan bermurah hati kepada senior. Kami akan berusaha memenuhi segala persyaratan yang dimiliki senior dengan kemampuan terbaik kami. Guya membungkuk dalam-dalam dan tidak bangun. Wang Lin diam-diam merenung dan melihat keserakahan yang berwajah pahit. Guya kecil, kenapa kamu banyak bicara? Wang Lin kecil, sekarang tidak ada Grand Empirin lain di sini. Kami bertanya kepadamu, kamu akan datang atau tidak? Gadis kecil bernama Han Han cemberut dan menatap Wang Lin. Hal ini membuat gadis kecil ini terlihat sangat manis. Saat Wang Lin memperhatikan, dia memikirkan tentang bagaimana penampilan Zhou ketika dia masih kecil. Wang Lin kecil, aku menyelamatkanmu. Apakah kamu ingat? Apakah kamu ingat? Jika kamu tidak berterima kasih, aku akan memukulmu. Di sampingnya, mata Wawa terbuka lebar dan dia tampak seperti sedang marah. Wang Lin tersenyum pahit. Di depannya, ekspresi Guya mengandung rasa malu. Dia tahu bahwa tidak ada Ascendant Empirin yang akan direkrut dengan nada seperti ini, terutama orang seperti Wang Lin. Yang mana di antara para Grand Empirin itu yang tidak menawarkan banyak manfaat? Ini, Wang Senior. Guya hendak berbicara untuk meredakan situasi. Pada saat ini, gadis kecil bernama Han Han mendengus dan melayang ke arah Wang Lin. Namun, dia terlalu kecil, jadi dia harus melihat ke arah Wang Lin. Merasa ada yang tidak beres, dia segera terbang sehingga dia lebih tinggi kepalanya darinya. Dia tampak bangga ketika mata polosnya berkedip dan dia mulai mengancam Wang Lin. Wang Lin kecil, jika kamu tidak setuju, maka aku akan memukulmu. Aku akan membuat ayahku memukulmu. Guya berkata bahwa ayahku sangat kuat. Leluhur langit atau leluhur purba apa? Tulis saja nilai, kematian, dan mereka semua mati. Wang Lin terkejut. Palsu, palsu. Tubuh Guya gemetar dan berpikir, leluhur kecil, kamu tidak bisa menceritakan hal ini padanya. Dia tidak peduli tentang hal lain dan dengan cepat mengirim pesan ke Wang Lin. Kedua anak kecil ini yang dibicarakan oleh Grand Empirin Gemini adalah ayah fana mereka setelah mereka bereinkarnasi. Mereka kehilangan sebagian ingatannya setelah reinkarnasi, dan saya takut mereka akan sedih,
jadi saya secara acak mengatakan beberapa hal kepada mereka. Senior, tolong jangan pedulikan mereka. Aduh. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit saat dia melihat kedua gadis kecil itu dan menghela nafas. Dia tiba-tiba merasa bahwa dibandingkan dengan para Grand Empirin lainnya, kedua gadis kecil inilah yang memberinya perasaan ramah. Khususnya, mata Wang Lin berbinar ketika dia melihat keserakahan. Saya memang mengabaikan masalah sebelumnya. Bahkan dengan kekuatan Guru Xuan Luo, dia tidak bisa mengeluarkan orang dari dunia gua, dia hanya bisa melindungi mereka saat mereka bereinkarnasi. Bahkan bagi saya, guru harus membayar harga tertentu untuk membantu saya pergi. Tetapi tingkat budidaya keserakahan tidak tinggi dan dia dengan mudah dibawa keluar dari dunia gua oleh Grand Empirin Gemini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tatapannya menyapu kedua gadis kecil di depannya. Khususnya, gadis kecil bernama Han Han. Ekspresi bangganya sangat lucu. Bahkan setelah mengalami kecelakaan dalam reinkarnasi, Grand Empirin Gemini masih memiliki kekuatan seperti itu. Jika mereka tidak mengalami kecelakaan itu, maka mereka akan menjadi Grand Empirin terkuat di klan surgawi. Aku penasaran bagaimana dia dibandingkan dengan Grand Empirin Donglin. Yang paling penting, saya mengabaikan fakta bahwa di sekte yang ungu Grand Empirin Gemini, ada tempat yang terhubung ke dunia gua. Oke, saya bersedia mengikuti Grand Empirin Gemini. Jawaban Wang Lin langsung membuat Han Han bertepuk tangan, dan dia terlihat semakin bangga. Itu benar, kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Lupakan saja, aku tidak akan membiarkan ayahku memukulmu. Wawa yang berada di samping juga sangat senang. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa, dia menarik Han Han ke keserakahan, yang dipenuhi rasa takut. Serigala kecil, penampilanmu hari ini tidak bagus, tapi aku bisa memberimu beberapa bunga merah kecil. Han Han, berapa banyak bunga merah kecil yang harus kita berikan padanya? Guya mengabaikan kedua leluhur yang menyalahgunakan keserakahan dan suara yang dia buat. Dia menatap Wang Lin dan tidak percaya Wang Lin setuju begitu saja. Meskipun dia datang terlambat, dia dapat membayangkan bahwa tawaran yang diberikan oleh Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu di semuanya luar biasa dan dapat menggoda kultivator manapun. Senior, kamu, Guya tiba-tiba merasa seperti sedang bermimpi. Wang Lin memandangi dua gadis kecil yang bermain di kejauhan, menepuk-nepuk kepala keserakahan. Lalu dia menoleh ke Guya dan berkata, namun, saya punya permintaan. Saya tidak bisa bertahan lama dengan Grand Empirin Gemini. Saya akan melakukan perjalanan ke benua tengah. Lalu saya akan berkultivasi dengan pintu tertutup dan mengabaikan dunia luar. Saat aku pergi, kamu tidak bisa menghentikanku, dan jika seorang Grand Empirin bertindak melawanku saat aku berada di benua tengah, kamu perlu membantuku. Mungkin saya hanya akan berada di bawah Grand Empirin Gemini selama beberapa tahun. Jika kamu setuju, aku setuju. Jadi seperti ini, Guya menundukkan kepalanya untuk merenung. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi tekad. Ya, saya bisa mewakili Grand Empirin Gemini dan menjanjikan ini kepada Anda. Namun, saya harap bahkan jika Anda berkultivasi dengan pintu tertutup, tidak peduli berapa lama Anda. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin mengerti apa yang dia maksud. Di antara 5 Grand Empirin surgawi, saya tidak akan mengikuti yang lain dalam hidup saya. Di klan surgawi, saya hanya akan mengikuti Grand Empirin Gemini. Wang Lin secara pribadi membuat janji. Bagus, wajah Guya dipenuhi kegembiraan dan dia menarik napas dalam-dalam. Menurutnya, ini sangat bagus. Bahkan jika itu hanya sekedar pengikut dalam nama, itu lebih baik daripada tidak mendapatkan siapapun. Lagi pula, seseorang yang merupakan Ascendant Empirin nomor 1 dan nomor 1 di bawah Grand Empirins akan sulit dipertahankan setiap saat. Senior, mari kita kembali ke Sekte Purple Yang. Kapanpun senior ingin pergi, Anda dapat pergi sesuka Anda. Senior bisa pergi kemana saja di Sekte yang ungu, termasuk tempat budidaya pintu tertutup yang digunakan Grand Empirin Gemini sebelum kecelakaannya. Guya menggenggam tangannya dan sangat hormat. Ayo pergi, Wang Lin melihat kembali ke arah Sekte Donglin. Seolah-olah dia sedang mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua kesepian di sana. Dalam sekejap, 4 musim berlalu. Ketika dedaunan musim gugur mati dan salju turun,
peristiwa suci yang terjadi 1 tahun lalu tidak hanya tidak mereda, tetapi semakin menyebar. Setahun yang lalu, seorang kultivator berambut putih muncul di klan surgawi. Dalam ujian empirin, dia pergi dari istana ke-5 ke istana ke-17 dan menjadi Ascendant Empirin nomor 1. Dia sepenuhnya menggantikan Ascendant Empirin Ming Dao yang jatuh dan berdiri di puncak di bawah Grand Empirins. Orang ini memiliki rambut putih dan disebut Empirin Ascendant berambut putih. Namanya pun disebarkan oleh orang lain. Nama orang ini adalah Wang Lin. Nama Wang Lin tersapu seperti embusan angin tahun ini. Tidak ada Empirin Exalt yang tidak mengenalnya, tidak ada Ascendant Empirin yang tidak mengenalnya. Bahkan sebagian besar leluhur Golden Exalt Sekte telah mendengar namanya. Selain para leluhur, bahkan para master dan tetua sekte pun tahu. Rumor mengatakan bahwa kekuatan orang ini adalah yang tertinggi tetapi tidak terlalu penting. Setelah melewati lebih dari selusin istana, dia tidak ingin melanjutkan. Namun Ascendant Empirin Ming Dao telah memprovokasi dan mempermalukannya secara verbal. Setelah itu, dia melewati istana ke-17 dan sepenuhnya menekan Ming Dao. Rumor mengatakan bahwa Empirin Exalt Haizi mengaguminya, tapi dia dengan dingin menolaknya. Bahkan ada lebih banyak rumor bahwa orang ini berasal dari sekte kecil di benua timur. Rumor ini terus menyebar ke seluruh klan Celestial. Sosok seperti itu tentu akan menarik perhatian seluruh Grand Empirin. Namun, orang ini telah menolak Grand Empirin Dao Yi, Grand Empirin Wu Feng, dan bahkan Grand Empirin Jiu Di untuk memilih Grand Empirin Gemini yang lemah. Setelah masalah ini terungkap, semua orang dari klan surgawi yang pernah mendengar tentang Wang Lin menjadi bingung. Hal ini memicu badai rumor lainnya. Selama setahun terakhir ini, Wang Lin telah berada di dalam sekte yang ungu dan belum pergi. Banyak Ascendant Empirin bergegas tanpa memandang jarak untuk bertemu Wang Lin dan berdebat Dao. Siapapun yang datang dan pergi sangat mengaguminya dan merasa lebih dihormati. Namun, beberapa tetap berada di sekte yang ungu. Sepertinya hasil panen mereka luar biasa dalam debat Dao mereka dengan Wang Lin. Sekte yang ungu menjadi pusat perhatian lagi karena Wang Lin. Desas-desus tentang Wang Lin perlahan-lahan menyebar ke 36 negara klan kuno melalui berbagai metode sepanjang tahun. Kemunculan Ascendant Empirin ke-49 sangat penting bagi klan kuno. Belum lagi fakta bahwa Ascendant Empirin baru ini menggantikan Ming Dao sebagai yang terkuat di bawah Grand Empirins. Di 36 negara klan kuno, masing-masing dari 3 klan menguasai 12 negara. Ketika berita tentang Wang Lin sampai ke Xuan Luo, dia membuka matanya. Ada kekaguman dan kebanggaan di matanya. Dia mengagumi Wang Lin mampu mencapai ketinggian seperti itu di klan surgawi. Yang paling dia banggakan adalah dia telah menemukan orang ini di dunia gua dan menerimanya sebagai muridnya. Dia seharusnya segera kembali. Xuan Luo tidak memberitahu siapapun tentang masalah Wang Lin, bahkan Kaisar Klan Dao kuno pun tidak. Ketika berita ini masuk ke istana, Kaisar masih memilih ratunya. Wanita didatangkan dari berbagai penjuru dalam upaya untuk menyatu dengan gumpalan jiwa itu. Namun, sampai sekarang pun, dia masih gagal dan belum ada yang berhasil. Namun, dia tidak menyerah dan mencari wanita yang bisa menyatu dengan jiwa dalam skala yang lebih besar. Ketika Kaisar mengetahui berita tentang Wang Lin, dia tidak mengira ini adalah Wang Lin yang sangat dia benci. Meskipun dia menganggapnya penting, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun dia cukup peduli untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan informasi tentang orang ini. Lagi pula, orang ini kemungkinan besar adalah Grand Empirin ke-6 dari klan surgawi. Perbedaan antara klan kuno dan klan surgawi adalah celah surgawi dari seorang Grand Empirin. Jika bukan karena makhluk transenden yaitu Grand Empirin Guo Dao, yang biasanya tidak terlibat dengan 3 klan kuno pasti sudah hancur. Guo Dao Grand Empirin tinggal di puncak gunung kuno sepanjang tahun. Kultivasinya sangat luar biasa dan dia tidak dapat disangkal adalah Grand Empirin terkuat. Bahkan Grand Empirin Donglin dari klan surgawi bukanlah tandingannya. Secara khusus, Grand Empirin Guo Dao adalah satu-satunya orang yang tercatat membunuh Grand Empirin lainnya. Keberadaannya dapat ditelusuri kembali ke leluhur kuno. Ketika dia menjadi seorang Grand Empirin, Jiu Di hanyalah seorang Golden Exalt.
Setelah leluhur kuno dan leluhur surgawi menghilang, terjadi perang antara klan kuno dan klan surgawi. Selama perang, klan surgawi memiliki 8 Grand Empirin dan klan kuno hanya memiliki 4. Tetapi ketika perang mencapai puncaknya dan para dewa telah menyerbu separuh wilayah klan kuno, Grand Empirin Guo Dao keluar dari budidaya pintu tertutup. Dia pergi dan menghadapi surga yang tak terhitung jumlahnya sendirian dan melawan 2 Grand Empirin surgawi. Pada akhirnya, dia membunuh keduanya, dan dalam perjalanan kembali, dia disergap oleh Grand Empirin surgawi lainnya, tapi dia juga membunuh Grand Empirin itu. Setelah pertempuran ini, Grand Empirin Guo Dao mengguncang benua astral abadi. Pertempuran itu memaksa para dewa untuk kembali, mengakhiri perang. Bertahun-tahun kemudian, karena Guo Dao masih belum mati, dia menjadi pencegah klan surgawi. Meskipun mereka memiliki satu lagi Grand Empirin, mereka tetap tidak berani menyerang klan kuno. Bahkan ada rumor yang menyatakan bahwa Donglin Empirin Agung dari klan surgawi telah menantang Guo Dao dan terbunuh. Berita tentang Wang Lin perlahan menyebar di klan kuno yang dilindungi oleh Grand Empirin Guo Dao. Ini juga pertama kalinya nama Wang Lin diingat oleh banyak orang. Selama tahun ini, Ascendant Empirin Ming Dao sepertinya telah dilupakan. Segalanya digantikan oleh Wang Lin. Tanah klan surgawi, ruang bawah tanah istana di kota kekaisaran. Empirin Ming Dao yang berpengaruh sedang duduk di genangan air hitam. Airnya terus-menerus menggelembung dan mengeluarkan kabut hitam yang menyelimuti area tersebut. Di dalam genangan air, Ascendant Empirin Ming Dao tampak sangat kesakitan. Tubuhnya gemetar, namun ia tidak pernah meninggalkan kolam dan telah menahannya selama setahun. Wang Lin. Setiap kali rasa sakitnya mencapai batas, kapanpun dia tidak dapat menahannya, dia akan meneriakkan nama ini. Pada saat ini, di dalam istana, aumannya bergema sekali lagi. Kamu mengambil semuanya dariku, saya pribadi harus mengambil semuanya kembali. Pada saat ini, sambil terus mengaum, air hitam mendidih lebih cepat. Kabut hitam memasuki lubangnya dan perlahan mengubah tubuhnya. Kembali ke hukum asal-usul langit. Bahkan kaisar dengan garis keturunan leluhur surgawi ini pun tidak berhasil. Kaisar ini berjanji padamu untuk memberimu garis keturunan leluhur surgawi saat merekrutmu. Sebuah suara dingin bergema di ruangan itu. Riak bergema di samping kolam dan kaisar langit keluar. Karena kaisar ini berjanji padamu, maka aku akan memenuhi janjinya. Inilah kunci mengapa garis keturunan leluhur surgawi bisa memiliki Grand Empirin. Berkultivasi di sini akan memberi Anda garis keturunan leluhur surgawi, dan apakah Anda dapat kembali ke asal-usul surgawi akan bergantung pada apakah kebencian dan keluhan di hati Anda sudah cukup. Jika kamu bisa bertahan cukup lama, kamu bisa kembali ke asal. Kembali ke asal. Wang Lin, aku akan membunuhmu. Wajah Ascendant Empirin Ming Dao terdistorsi dan dia meraung seperti orang gila. Namun, matanya redup, seolah kesadarannya perlahan menghilang. Saat Ming Dao meraung, Kaisar Langit mengungkapkan senyuman aneh itu sekali lagi dan kemudian pergi. Kaisar ini akan mereproduksi kejayaan leluhur surgawi generasi ini. Orang tua Jiu Di itu sudah kuno, jadi saya akan mulai dengan dia. Begitu saya berhasil, siapa yang berani membangkang? Adapun Dao Yi, orang itu sangat licik. Saat itu, gelar Grand Empirin seharusnya diberikan kepada kakak laki-lakinya, tetapi dia membuat kakak laki-lakinya terbunuh dan mencuri kualifikasinya. Kaisar ini mengagumi orang seperti itu. Dia akan sangat berguna. Wu Feng itu sama sekali tidak menghormati garis keturunan kekaisaran. Orang seperti itu harus dibunuh. Saya akan mengambil kualifikasi Grand Empirin dan memberikannya kepada Dao Fei. Meskipun Dao Fei adalah saudara laki-laki saya telah menghabiskan banyak usaha untuknya dan inilah waktunya untuk memanen. Terakhir ada Gemini. Selama jiwa mereka tidak menyatu kembali, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kaisar Langit tersenyum ketika dia menghilang dari ruang bawah tanah.